Selamat pagi Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Bayu. Apa kabar hari ini, Pak Bayu? Nampaknya Alhamdulillah. ceria ini. Oke, alhamdulillah. Meski jadwal padat tetap diusahakan sehat Pak ini. Meskipun banyak Luar permasalahan. biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Eh, permasalahan apa, Pak Bayu? Ini Bisa Pak, dijelaskan ini? saya punya seperti agenda yang kita rencanakan ini. Saya pengen bercerita sesuatu Pak tentang beberapa keluh kesah yang saya alami. Salah satunya itu Pak. Saya kan ini sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, ini Ya. selama pada semester ini tuh ada beberapa pembelajaran vokasi dan pembelajaran ekstrakurikuler yang belum berjalan secara maksimal. Seperti itu, Pak. Jadi pingin saya nantinya di semester baru nanti hal-hal semacam ini bisa saya minimalisir. Jadi memaksimalkan kegiatan-kegiatan secara terlaksana, kegiatan-kegiatan vokasi secara terlaksana. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Apa agenda percakapan ini tentang advokasi dan ekstrakurikuler, Pak Bayu ya? Iya, pembelajaran vokasi, Pak. Pembelajaran vokasi. Iya, iya. Oh, pembelajaran vokasi. Saya kira advokasi, Pak. Pembelajaran vokasi dan ekstrakurikuler Vokasi. di sekolah. Oke. Oh iya. Kalau boleh saya tahu, Bapak Bayu, eh, advokasi ini apa, Pak Bayu? Pembelajaran vokasi itu Pak, pembelajaran Vokasi ya? iya ya, pembelajaran vokasi. Kalau di SMK kan biasanya itu Pak, terapan itu loh Pak, pembelajaran terapan yang nanti kalau lulus itu langsung langsung bisa di apa namanya? Bekal sebagai bekal mereka. Nah, sama kalau di SLB itu pembelajaran vokasi itu ya kita memberikan pembelajaran vokasional itu pembelajaran yang terapan untuk kehidupan sehari-hari, untuk bekal kemandiriannya. Jadi seperti kalau di vokasi tata boga, di situ kita mengajari siswa SLB itu cara apa namanya membuat minuman sederhana. Kan berbeda kan Pak dengan anak-anak yang Betul, betul. umumnya. Kalau Betul. anak SD kan kemungkinan membuat teh saja kan, membuat jus atau menyajikan kopi kan bisa. Nah, kita Hmm, di SLB itu perlu meskipun di secara sekolah dasar itu tidak dilakukan secara langsung di sekolah, tapi kalau di SLB itu bagi siswa berkebutuhan khusus sangat perlu diajarkan meskipun hanya sepele kan Pak, menyajikan teh, membuat kopi, membuat jus. Nah, seperti iya, itu namanya iya, betul, pembelajaran betul, pembelajaran betul, vokasional. Nah, untuk pembelajaran ekstrakurikulernya itu seperti tari dan kegiatan olahraga. Seperti itu, Pak. betul, betul. Baik, baik, Pak Bayu. Jadi, apa yang ingin Pak Bayu dapatkan dari percakapan ini, Pak Bayu? Nah, harapannya setelah kita berkomunikasi, saya mendapatkan ide, Pak, nantinya gimana Ya, agar program-program apa pembelajaran vokasi dan ekstrakurikuler itu bisa berjalan secara maksimal seperti itu. baik, baik, Bapak. Kan Eh, permasalahan saya ini ya, kan tidak maksimal untuk semester ini seperti itu. persoalannya tidak maksimal untuk semester ini. Situasinya sekarang seperti apa, Pak? Tidak maksimalnya, Pak? Situasinya itu tidak berjalan efektif, kemudian kadang yang setiap minggu dilaksanakan 2 kali menjadi 1 kali Mhm. atau bahkan tidak dilaksanakan. Kondisinya seperti itu, Pak. Baik. Apa, Pak, yang mempengaruhi hal tersebut, Pak? Kalau dari analisis saya banyak sekali Pak yang mempengaruhi apa namanya hal-hal tersebut bisa terjadi. Salah satunya ini yang pertama di sini kan lagi sedang ada itu Pak renovasi pagar.
Mhm. Nah, renovasi pagar ini yang saya Iya, ngomongin berkaitan tentang pembelajaran vokasi cuci sepeda motor dan tata boga. Cuci sepeda cuci motor sepeda motor dan dan tata tata boga boga ya. untuk jenjang Mhm. SMP LB dan SMA LB tunarungu dan tunagrahita. Nah, di sini berbarengan dengan namanya proyek pagar Pak, pagar sekolah. Nah, kendalanya kita butuh air Pak untuk cuci Mhm. sepeda motor ya kan. Iya, betul. Kendalanya kita membutuhkan air. Nah, tapi pagi-pagi itu air. Nah, di Bangkalan kan sendiri kalau musim kemarau panjang ini kan sulit Susah Pak air, di susah daerah air, saya Pak. itu kebetulan. Iya. Kebetulan di sekolah saya itu mesti airnya sumbernya kering. Nah, mungkin ada Pak satu tandon itu, tapi digunakan yaitu untuk kebutuhan apa namanya proyek tersebut baginya sudah diambil di stok Ya, tukang itu. eee, jadi anak-anak kurang mendapatkan air seperti itu, Pak, ya? Ya intinya kita mau praktek cuci motor bagaimana kalau nggak ada air. Yang pertama itu untuk kegiatan tata boga. Nah, sebenarnya ada Pak untuk kan masak-masak kan juga membutuhkan air. Betul Paskanya kan betul. mencuci Iya, piring, mengajarkan anak mencuci piring, terusan mencuci alat-alat masak kan membutuhkan air. Nah, itu juga membutuhkan air. Nah, kita kan menjadi kesulitan kalau tidak adanya apa namanya air tersebut. Itu yang berkaitan tentang apa namanya ketersediaan pendukung ya, Pak. Nah, di sisi lain itu ada untuk bulan ini ada kegiatan-kegiatan dadakan, Pak. Jadi seperti pelatihan pelatihan gurunya, akibatnya penanggung jawabnya itu tidak fokus itu loh Pak, seperti itu. Kemudian kemarin juga betul dadakan betul. kemah, kemah ke Bondowoso kemarin Iya, Jambore. Nah, jadi akibatnya bulan-bulan akhir-akhir bulan ini kurang apa namanya kurang maksimal seperti itu. baik baik, Pak Bayu. Menurut Pak Bayu, situasi yang diinginkan Pak Bayu seperti apa ya? Ingin saya nantinya pembelajaran-pembelajaran vokasional tersebut dan ekstrakurikuler tersebut bisa terlaksana dengan maksimal Pak, dengan baik seperti itu. Oh ya lupa Pak, satu lagi tadi ada yang menjadi faktor penghambat itu dana juga Pak. Ya, Kita kan dana. memanggil pelatih, misalnya pelatih tari, pelatih olahraga kan juga membutuhkan dana. Nah, ada keterlambatan apa ya kemarin pendanaan lah pokoknya dari bendahara seperti itu. Nah, akhirnya menjadi berpengaruh berdampak pada kegiatan kita seperti itu. Menarik sekali Pak ya, masalah dana nih. Pak Bayu, Pak Bayu ada gagasan apa untuk masalah dana ini Pak? Kalau masalah tadi kan banyak apa permasalahan apa tuh sumber Sumber air. permasalahannya ya. Jadi kalau masalah perihal dana ini saya punya pemikiran bendahara itu guru-guru mungkin iuran dahulu lah nanti misalkan pendanaan itu dianggarkan kan sudah dianggarkan. Kalau memang sudah proses pencairan atau sudah eh, cair gitu data itu iuran-iuran tersebut bisa dikembalikan. Kemudian juga kita kan nggak Kita Pak Bayu memastikan untuk iuran dana tersebut bisa berjalan Pak Bayu. iurannya kita pemikir saya kita dapat berkolaborasi dengan rekan guru dan mempunyai komitmen gitu Pak. Karena memang Mhm. ini kan tanggung jawab bersama yang harus kita pecahkan, kita cari solusinya bersama. Kalau dari saya mungkin kita berkomunikasi dengan baik, membicarakan, merapatkan, seperti itu Pak, keinginan saya. Biar kegiatan vokasional dan ekstrakurikuler tersebut bisa terlaksana.
Baik Pak Bayu. Pak Bayu, apa nih kriteria Pak Bayu untuk kegiatan vokasi dan ekstrakurikuler itu berjalan yang diinginkan Pak Bayu nih, apa nih kriterianya? Kriteria berjalan maksimal dari saya itu Pak. Ya, kita pelaksananya sesuai jadwal. Terusan Baik. tidak ada apa namanya hal-hal yang menjadi tantangan itu apa menjadi permasalahan itu tidak ada hambatan yang signifikan gitu loh Pak. Jadi dan tentunya siswa lebih giat mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut. Apalagi Pak Bayu? Selain itu Pak Bayu. Kriteria maksimalnya ya kemandirian siswa dan potensi-potensi siswa itu menjadi berkembang, Pak. Kalau ekstrakurikulernya tidak ada apa pelaksanaannya tidak ada masalah kan otomatis berdampak pada siswa seperti itu. Jadi siswa dilatih lebih hasilnya lebih baik seperti itu. Jadi apa yang akan dilakukan Pak Bayu nih setelah Pak Bayu menyampaikan sesi-sesi dan memaparkan alternatif-alternatif yang Pak Bayu sampaikan? Apa yang Pak Bayu lakukan ke depan? Yang saya lakukan ke depan adalah berkomunikasi kepala sekolah yang nantinya kepala sekolah dapat memberikan atau menerima saran dari saya, kemudian akan disampaikan kepada guru-guru untuk menyampaikan komitmen atas pembelajaran-pembelajaran yang apa yang kita lakukan. Apa tanggung jawab yang jadi tanggung jawab kami di sekolah. Seperti itu, Pak. Kapan ini Pak Bayu? Rencananya Pak Bayu? Untuk kegiatannya, nah ini berhubung sudah di ujung semester, nah sebagai bahan evaluasi juga akan saya laksanakan sebelum kegiatan sumatif akhir semester nanti yang nantinya bisa berdampak pada kegiatan semester baru. Seperti itu, Pak. Baik, baik Pak Bayu. Pak Bayu, bagaimana Pak Bayu caranya untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang Pak Bayu harapkan? Caranya bagaimana? Yang pertama saya meyakinkan kepala sekolah, kemudian juga beberapa rekan-rekanku bahwa memang kita harus cari solusi, solusi tersebut harus dijalankan karena memang ini merupakan apa ya, suatu tantangan bagi kami juga karena permasalahan-permasalahan yang muncul itu mau tidak mau harus kita pecahkan bersama, seperti itu, Pak. Jadi Baik, luar biasa Pak Bayu. meminta komitmen dengan menjelaskan betapa pentingnya pembelajaran ini dan betapa kurang apa ya kurang kurang pas lah kalau tidak dijalankan secara maksimal seperti itu. Baik Pak Bayu, siapa yang perlu atau yang bisa diminta dukungan ini oleh Pak Bayu untuk menjalankan program ini Pak Bayu? Yang dapat saya minta dukungannya adalah kepala sekolah dan rekan sejawat seperti itu Pak, mengajak Baik, bersama-sama. baik, baik Pak Bayu. Setelah kita tadi banyak berkomunikasi masalah tentang vokasi dan ekstrakurikuler ini, pada kesempatan hari ini, apa yang bisa Pak Bayu simpulkan dari percakapan kita tadi, Pak Bayu? Yang dapat saya simpulkan yang pertama saya mempunyai masalah berkaitan tentang implementasi pembelajaran vokasional dan ekstrakurikuler yang kurang berjalan dengan baik. Salah satu tantangannya yaitu itu tadi sudah saya sebutkan daya dukung dan pendanaan. Nah, saya juga menarik kesimpulan tadi kita dapat memecahkan solusi tantangan tersebut dengan solusi memberikan solusi yaitu tadi iuran dulu guru-gurunya kemudian nanti akan diganti ketika rancangan anggaran itu sudah cair. Seperti itu, Pak. Baik, baik, baik Pak Bayu. Eh, luar biasa sekali nih Pak Bayu nih ya.
Terima kasih Pak atas inovasinya. telah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti saya dapat segera Iya, melepaskan. iya, baik, baik Mbak Bayu, terima kasih. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik seperti yang Pak Bayu harapkan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin dulu Pak Bayu.